Ratanca sudah berada di ruangan pribadi raja. Sementara sang Ramapati menunggu di luar, di bagian serambi. Ratanca mengaduk cangkir yang berisi ramuan daun-daunan. Ampun Gusti Prabu. Hamba mohon Gusti Prabu sudi minum ramuan daun-daunan ini. Aku jarang sekali minum ramuan seperti ini, Ratanca. Tapi baiklah. Aku percaya padamu. Baik sekali. Dan baunya apek. Ramuan daun-daunan apa ini, Ratanca? Ramuan daunan ini akan sangat berguna untuk menambah daya tahan tubuh Gusti Prabu. Ratanca, kau tahu apa sebabnya aku mempunyai penyakit bisul seperti ini? Gusti Prabu tidak perlu berkecil hati. Penyakit bisul seperti ini biasa saja. Kemungkinan besar penyakit bisul ini karena sekumpulan darah kotor Gusti Prabu. Apa katamu? Darah kotor? Ratanca, kau jangan ngomong sembarangan. Aku tidak mewarisi darah kotor dari orang tuaku. Ampun Gusti Prabu. Gusti Prabu jangan salah paham. Darah kotor yang hamba maksudkan ialah darah kotor akibat penyakit tertentu. Jadi sama sekali tidak ada hubungannya dengan darah keturunan. Ampun Gusti Prabu. Darah kotor seperti ini mudah sekali dibersihkan. Bagaimana caranya? Apakah aku harus minum ramuan daun-daunan yang lain lagi, Ratanca? Benar Gusti Prabu. Tapi di samping Gusti Prabu harus minum ramuan daun-daunan, Gusti Prabu juga harus berpantang dalam hal makanan. Selama beberapa bulan, Gusti Prabu hendaknya jangan makan telur, lemak binatang, ataupun lemak sayuran. Maksud hamba lemak sayuran ialah makanan yang terdiri dari kacang-kacangan. Sedangkan telur yang hamba maksudkan ialah berbagai macam telur. Telur ayam, telur unggas, ataupun telur binatang-binatang laut. Begitu. Jadi aku harus berpantang dalam hal makan. Baiklah, Ratanca. Ternyata kau mempunyai pengetahuan yang cukup luas tentang ilmu kesehatan. Baiklah, aku akan menuruti nasihat-nasihatmu. Sekarang bagaimana? Apakah kau sudah siap mengobati bisulku ini? Ampun Gusti Prabu. Sekarang hamba mohon Gusti Prabu terbaring di atas ranjang. Baik, Ratanca. Penyakit sial. Aku tidak suka mengidap penyakit bisul seperti ini. Aku tidak bisa tidur dengan nyaman. Aku benar-benar merasa terganggu. Nah, aku sudah siap, Ratanca. Sekarang kau boleh mulai. Baik, Gusti Prabu. Hamba akan segera mulai menjalankan pengobatan. Pertama kali, hamba akan memboreh bagian-bagian yang terasa sakit, terutama sekali pada bisulnya. Maaf, Gusti Prabu. Ratanca kemudian menyingkapkan sebagian pakaian yang dikenakan Prabu Jayanegara. Ratanca dapat melihat kaki kiri Prabu Jayanegara yang cacat, tapi buru-buru dia berusaha menutupi perubahan wajahnya. Dia takut Prabu Jayanegara akan dapat menangkap perubahan wajah itu dan tersinggung. Ratanca lalu memungut sebuah cawan kecil yang berisi cairan kental seperti param. Warnanya coklat kehijau-hijauan. Apa itu, Ratanca? Ampun, Gusti Prabu. Ini juga termasuk ramuan daun-daunan. Ramuan ini tidak diminum, melainkan untuk obat boreh. Aku jijik melihat warnanya. Seperti kotoran kerbau. Ampun, Gusti Prabu. Warnanya memang kurang enak untuk dilihat, tapi baunya sangat harum. Maaf, Gusti Prabu. Hamba akan segera memboreh bagian bisul. Aduh. Pelan-pelan, Ratanca. Sakit. Pelan-pelan saja. Ampun, Gusti Prabu. Harap Gusti Prabu sedikit menahan rasa sakit. Tapi setelah itu, bisul akan segera menjadi matang dan dingin. Baiklah. Kerjakan saja.
Aku akan berusaha menahan rasa sakit. Tapi jangan terlalu kencang memborehnya. Ratanca kemudian memboreh bagian bisul Prabu Jayanegara di paha kirinya. Beberapa kali Raja Majapahit itu meringis-ringis kesakitan, menggeliat-geliat di atas ranjang. Ratanca terus memboreh, turun ke bawah sampai ke bagian lutut. Beberapa saat kemudian Prabu Jayanegara nampak menjadi lega. Benar, Ratanca. Kau memang hebat sekali. Sekarang tidak begitu sakit lagi. Dan rasanya juga tidak panas. Justru dingin. Dingin seperti dicelupkan ke dalam cairan embun. Ampun, Gusti Prabu. Ramuan obat dureh ini sangat berkhasiat untuk mematikan rasa. Apakah Gusti Prabu merasakan sedikit tebal di bagian sekitar bisul? Iya, memang. Memang terasa agak tebal. Nah, Gusti Prabu, kalau rasa tebal itu sudah ada, maka tibalah saatnya hamba melakukan pembedahan. Selesai berkata, Ratanca melolos sebuah pisau kecil dari balik lipatan pakaiannya. Pisau terhunus itu berkilat-kilat tertimpa cahaya matahari yang masuk melalui jendela ruangan. Prabu Jayanegara kaget. Beliau segera bangkit dan melotot ke arah Ratanca. Ratanca, apa yang akan kau lakukan? Ampun, Gusti Prabu. Hamba akan segera membuang bisul di paha kiri Gusti Prabu Jayanegara. Ratanca, kau jangan main-main. Kau bermaksud membunuhku? Prajurit! Cepat kemari! Tangkap Ratanca! Dia mau membunuhku! Bagaimana ini, Eyang Patih? Bagaimana? Ratanca mau membunuhku. Ampun, Gusti Prabu. Hamba kira Gusti Prabu telah salah paham. Dia menghunus pisau tajam berkilat-kilat. Aku melihat sendiri. Dia mau menusukku dengan sebilah pisau. Apa kau yang menyuruh, Eyang Patih? Apa kau berkomplot dengan Ratanca untuk membunuhku? Ampun, Gusti Prabu. Janganlah Gusti Prabu mempunyai pikiran-pikiran seperti itu. Hamba ini siapa? Hamba sudah berpuluh tahun mengabdi di Istana Majapahit. Bahkan hamba telah mengenal Gusti Prabu Jayanegara sejak masih kanak-kanak. Bagaimana mungkin hamba berniat membuat komplotan dengan Ratanca untuk membunuh Gusti Prabu? Junjungan hamba sendiri, Raja Majapahit yang besar dan agung. Ampun, Gusti Prabu, sama sekali tidak ada pikiran sedikit pun di kepala hamba untuk berbuat yang kotor seperti itu. Hamba yakin Gusti Prabu telah salah paham. Hamba yakin Ratanca sama sekali tidak mempunyai niat seburuk itu. Dia menghunus pisau, dan pisau itu digenggamnya erat-erat. Lalu dia melangkah, menghampiriku dengan menghunus pisau. Apakah itu artinya dia tidak bermaksud membunuh Jayanegara? Ampun, Gusti Prabu. Biarlah hamba yang menyelesaikan persoalan ini. Dan hamba minta waktu bareng semalam untuk menyelesaikan persoalan ini dengan Ratanca. Sudahlah, Eyang Patih. Bawalah Ratanca pergi. Aku tidak senang melihat orang menghunus pisau di depanku. Cepat, bawa Ratanca pergi. Sendiko, Gusti. Aku ingat, Ratanca. Dulu kau pernah mengobati lukaku ketika kami baru saja menggempur pasukan Gajah Biru di lereng Gunung Welirang. Waktu itu aku juga merasa curiga kepadamu. Tiba-tiba saja kau menghunus pisau, dan aku pun sempat berteriak memanggil prajurit-prajurit. Ampun, Gusti Ramapati. Sama halnya dengan pengalaman Gusti Ramapati. Kali ini pun
hamba bermaksud melakukan pembedahan terhadap penyakit Gusti Prabu Jayanegara. Mengapa kau merasa perlu mengadakan pembedahan? Ampun, Gusti. Kalau hamba tidak melakukan pembedahan, sakit Gusti Prabu akan lama sembuhnya. Sakit apa sebenarnya beliau, Ratanca? Gusti Pramapati. Beliau sakit. Sakit apa? Katakan saja. Ampun, Gusti Ramapati. Hamba dilarang mengatakan penyakit Gusti Prabu kepada siapapun juga. Kau harus mengatakannya kepadaku, Ratanca. Kau tidak boleh menyembunyikannya di depanku. Kau bekerja atas nama Ramapati. Ampun, Gusti. Sebenarnya hamba tidak berani melanggar perintah Gusti Prabu Jayanegara. Gusti Prabu sudah wanti-wanti, sudah memberikan peringatan keras kepada hamba agar hamba merahasiakan sakit beliau. Tapi kau tidak perlu merahasiakannya kepadaku, Ratanca. Cepat katakan, sakit apa sebenarnya beliau? Ampun, Gusti. Baiklah, karena Gusti Ramapati mendesak, baiklah, hamba akan mengatakannya. Tapi kalau nanti misalnya hamba kena amarah dari Gusti Prabu... Aku yang akan bertanggung jawab, Ratanca. Cepat katakan. Iya, ampun, Gusti. Gusti Prabu Jayanegara mengidap sakit bisul. Apa? Bisul? Iya, benar, Gusti. Gusti Prabu Jayanegara mengidap sakit bisul di bagian paha kirinya. Kukira sakit apa? Rupanya seorang raja juga bisa mengidap penyakit bisul. Ada-ada saja. Baiklah. Mungkin Gusti Prabu Jayanegara malu kalau sampai orang tahu beliau sakit bisul. Tapi kita memang harus menjaga rahasia ini, Ratanca. Hanya kau, aku, dan Gusti Prabu sendiri yang tahu. Baiklah. Sekarang kau tunggu saja di sini. Aku akan menghadap Gusti Prabu untuk menjelaskannya kepada beliau. Kau tunggu di sini sampai dipanggil menghadap kembali. Dan kau harus tetap bersiap-siap untuk mengadakan pembedahan. Baik, Gusti Ramapati. Pembedahan? Benar, Gusti Prabu. Ratanca adalah murid Tabib Wong, seorang tabib yang sangat terkenal dari pantai Jawa Timur. Hamba pernah menyaksikan sendiri kepandaian Ratanca dalam hal ilmu pembedahan. Hamba pernah mengalami sendiri dibedah oleh Ratanca. Ialah pada waktu hamba terluka. Pada saat hamba baru saja menyelesaikan pertempuran melawan gajah biru di lereng gunung Welirang. Inilah bekas luka-luka hamba setelah dibedah Ratanca, Gusti. Begitu ya. Jadi Ratanca menghunus pisau untuk melakukan pembedahan. Dan bukan untuk membunuhku. Ampun, Gusti Prabu. Hamba membawa Ratanca menghadap Gusti Prabu untuk mengobati penyakit Gusti Prabu. Dan bukan untuk tujuan yang lain-lain. Hamba mohon sudilah kiranya Gusti Prabu mempercayai perkataan hamba orang tua ini. Oh, ya, baiklah. Sekarang aku baru mengerti. Baiklah. Kalau begitu panggil Ratanca kemari, Eyang Pati. Dan dia boleh melakukan pembedahan itu. Aku siap untuk dibedah. Baik, Gusti Prabu. Hamba akan segera membawa Ratanca menghadap Gusti Prabu. Duduklah, Ratanca. Coba. Aku ingin minta sedikit penjelasan darimu. Iya, Gusti Prabu. Aku ingin tahu soal pembedahan. Eyang Pati sudah menjelaskannya padaku. Tapi aku ingin mendengar penjelasan langsung darimu sendiri.
Mengapa penyakit bisulku ini harus dibedah, Ratanca? Apakah kau tidak bisa mengobatinya dengan cara yang lain? Ampun, Gusti Prabu. Tentu saja hamba bisa mengobati dengan cara yang lain. Dengan cara yang lazim dipakai oleh para dukun ataupun para tabib yang lain. Biasanya mereka hanya memberikan ramuan daun-daunan untuk diminum. Kemudian mengoleskan obat boreh pada bagian bisul. Setelah 3 atau 4 hari, bisul itu akan menjadi matang. Dan setelah matang, dia akan pecah dengan sendirinya. Tapi dengan jalan pembedahan ini, penyakit bisul akan lebih cepat disembuhkan. Hamba sudah beberapa kali melakukannya kepada teman-teman hamba, Gusti Prabu. Baiklah. Kalau begitu kau boleh membedah bisulku, Ratanca. Ratanca. Iya. Kau boleh mulai sekarang. Ampun, Gusti Prabu. Hamba terpaksa melanggar peringatan Gusti Prabu Jayanegara. Karena Gusti Ramapati terus mendesak hamba. Akhirnya hamba terpaksa mengatakan penyakit Gusti Prabu. Oh, tidak apa. Tidak apa. Aku percaya pada Eyang Pati. Beliau tidak akan menceritakan kepada siapapun juga mengenai sakitku ini. Eyang Pati adalah sesepuh kerajaan ini. Aku percaya penuh kepada beliau. Tidak apa. Tidak apa, Ratanca. Kau tidak perlu merasa cemas. Aku tidak marah. Kalau begitu, hamba akan segera melakukan pembedahan, Gusti Prabu. Hamba mohon Gusti Prabu terbaring di atas ranjang. Dan hamba terpaksa kembali mengoleskan obat boreh di bagian bisul Gusti Prabu. Lakukan saja, Ratanca. Kerjakan saja apa yang harus kau kerjakan. Aku percaya padamu. Prabu Jayanegara segera memparingkan tubuhnya di atas ranjang. Ratanca kembali mengoles bisul dengan obat boreh. Setelah menunggu beberapa saat lamanya, dan setelah bisul itu terasa dingin dan kebal, Ratanca memungut pisau, dan dengan cekatan Ratanca membelah bisul Prabu Jayanegara. Darah mengucur deras, dan Ratanca menadahinya dengan sebuah cawan kecil. Darah itu berwarna merah kehitam-hitaman. Bagaimana, Ratanca? Kau sudah selesai membedah bisulku? Hampir selesai seluruhnya, Gusti Prabu. Lihatlah. Darah Gusti Prabu berwarna merah, agak kehitam-hitaman. Inilah yang hamba maksudkan dengan darah kotor. Jika Gusti Prabu sudi berpantang dalam hal makanan, darah Gusti Prabu akan menjadi bersih. Dan jika Gusti Prabu rajin minum ramuan daun-daunan seperti yang hamba katakan tadi, maka Gusti Prabu tidak akan terkena penyakit bisul lagi. Aneh sekali. Aku sama sekali tidak merasakan sakit, Ratanca. Aneh sekali. Kau mengkorek-korek dagingku. Darah mengucur deras. Tapi aku sama sekali tidak merasakan sakit. Mengapa bisa begitu, Ratanca? Karena hamba sudah mengolesi bisul paduka dengan obat boreh. Obat boreh ini sangat berkhasiat untuk menghilangkan rasa sakit, Gusti Prabu. Begitu ya. Oh, apa itu, Ratanca? Ampun, Gusti Prabu. Silahkan Gusti Prabu melihat ini. Ini, yang putih-putih ini adalah mata bisul, akar bisul. Semuanya ada 3 buah. Dan hamba sudah mengeluarkan seluruhnya. Hamba yakin besok pagi Gusti Prabu sudah dapat duduk dengan nyaman dan tidur dengan nyenyak. Oh, hebat. Hebat. Kau ternyata hebat sekali, Ratanca. Baru sekarang ini aku tahu ada pengobatan dengan jalan pembedahan. Bagus. Bagus. Ratanca. Iya, Gusti Prabu. Terima kasih. Kau sudah mengobati bisulku. Dan untuk itu, aku akan memberimu hadiah yang sepadan. Kau minta apa, Ratanca?
Uang? Barang-barang perhiasan? Emas berlian barangkali? Ampun Gusti Prabu. Hamba merasa tidak pantas untuk minta imbalan kepada Gusti Prabu. Hamba hanyalah seorang abdi. Hamba sudah merasa sangat bahagia dan gembira jika dapat menjalankan tugas hamba dengan baik. Ampun Gusti Prabu. Terima kasih atas kemurahan hati Gusti Prabu Jayanegara. Nah, begini saja Ratanca. Mulai sekarang, mulai hari ini, kau kuangkat menjadi tabib Istana Majapahit. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.